Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini bahasan kita masih tentang metode transportasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi tentang stepping stone method. Nah, sebelum kita membahas stepping stone method, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang solusi awal, ya. Solusi awal dalam pemecahan masalah yaitu dapat kita cari dengan 3 buah metode. Yang pertama northwest corner, yang kedua metode least cost, yang ketiga metode PAM. Nah, langkah selanjutnya kita akan menyelesaikan model tersebut untuk mencari solusi seminimal mungkin, ya, untuk mencari solusi atau ongkos kirim yang seminimal mungkin, yaitu dengan 2 metode di sini. Ada yang namanya metode stepping stone atau batu loncatan, yang kedua adalah metode MODI atau modified distribution. Nah, prinsip dari solusi dasar metode transportasi adalah untuk menentukan apakah rute transportasi yang tidak digunakan, yaitu sebuah sel yang kosong, ya. Kita akan mencari nilai dari sebuah sel yang kosong akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Jadi dari langkah atau solusi awal tadi yang kita cari dengan 3 metode, yaitu dengan NWC northwest corner, dengan least cost, dengan PAM. Nah, dalam metode-metode tersebut menyisakan sel kosong. Nah, sel kosong ini kita akan analisis apakah dapat menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika kita gunakan. Nah, atas dasar ini ya, kita akan menggunakan metode stepping stone, ya, untuk mencari total biaya dari sel kosong tersebut, ya. Nanti akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Nah, langkah-langkah untuk mengerjakan metode stepping stone ini yaitu solusi awalnya. Nah, kita di sini sudah disediakan tabel yang sudah diselesaikan dengan metode NWC atau northwest corner, dan ini hasilnya. Nah, dari hasil metode NWC ini didapatlah sel-sel yang kosong. Di sini kita perhatikan, di sini ada sel kosong 1, 2, 3, 4, ada sel yang kosong. Nah, sel itu yaitu X ke C, ya. X ke C di sini berarti, ya. Dari X ke C, dari gudang X ke kapasitas pabrik ke pabrik C. Terus Y ke A ini, ya. Terus Y ke C, dan yang terakhir Z ke A. Nah, kita tulis di sini sel kosongnya X ke C, terus Y ke A, Y ke C, terus Z ke A. Nah, setelah kita analisis setelah kita mencari sel-sel yang kosongnya, yang kedua kita evaluasi sel-sel kosong tersebut, ya. Evaluasi sel-sel tersebut jika sel-sel kosong ini, ya, sel-sel kosong ini kita isi, apakah bisa menurunkan total biaya dari solusi awal. Jadi nanti kita bandingkan jika kita gunakan sel-sel ini dengan metode stepping stone, apakah biayanya lebih rendah dari solusi awal ini, NWC, ya. Nah, dalam mengisi sel-sel kosong ini tentunya ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, ya. Ada langkah-langkah yang harus dikerjakan. Nah, sebelum kita melangkah ke dalam langkah-langkah stepping stone kan artinya stepping itu melangkah atau meloncat, stone itu batu. Nah, kita misalkan di sini sel kosong ini sebagai istilahnya sungai atau jurang, ya, sungai lah lebih tepatnya, sungai, dan ini yang diisi ini 40, 50, 60, 10 dan 40 ini sebagai batu. Nah, jadi kita meloncati batu supaya tidak masuk ke dalam sungai tersebut. Nah,
secara sederhananya seperti itu. Nah, sel kosong ini kita sebagai ibaratkan sebagai sungai, dan angka-angka di sini nih yang merah ini itu sebagai batu. Nah, dalam metode stepping stone artinya kita bergerak melompat di atas batu. Ya, jadi nanti kita melompat di atas batu. Nah, kita ingin melompati batu tersebut bisa searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, setelah melompat, aturannya setelah melompat itu harus berbelok. Jadi setelah melompat harus berbelok. Nah, gitu. Nanti awal dari lompatan tersebut diberi tanda positif ya di posisi awalnya, terus dikasih negatif nanti hasil lompatan keduanya, terus positif lagi, negatif lagi, dan kembali ke positif. Nah, untuk lebih jelasnya, nah, kita akan mengisi atau menyelesaikan kotak kosong yang pertama ini, yaitu kotak kosong X, C, X ke C ya di sini ya, X ke C. Nah, langkah pertama kita tandai yang mau kita kerjakan, misalkan di sini ya. Kita mulai dari sini. Berarti tadi langkahnya melompati batu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Berarti ini yang paling terdekat, lompat kemana? Berarti lompat ke sebelah kiri berlawanan dengan arah jarum jam, yaitu ke 40. Nah, seperti itu. Ke 40 terus kemana lagi? Dan nanti kan lompatannya harus balik lagi ke awal. Nah, habis ke 40 kemana? Ke 60 apa ke 10? Tadi kan habis lompat harus berbelok, berarti harus belok nih. Tidak mungkin ke atas karena tidak ada, berarti harus ke bawah beloknya. Bisa ke 60 apa ke 10. Nah, kalau ke 60, misalkan kita loncat ke 60 ya, berarti kan harus belok. Nah, berarti beloknya ke sini. Nah, sedangkan di sini itu ibaratnya ini sebuah sungai ya, tidak boleh ya, nanti tidak boleh ke sini. Dan dari 40 ini langsung loncat ke 10 ya, boleh ini loncat ke 10 ke sini. Terus harus belok lagi kemana? Berarti ke 40 nanti, supaya tujuannya balik lagi ke sini, ke 40 lagi. Nah, ini ke 40 baru ke titik awal tadi loncat lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah itu kita beri tanda positif di langkah yang awal. Di sini positif, langkah kedua dikasih negatif, langkah ketiga positif, langkah keempat negatif, balik lagi positif di sini. Seperti itu ya, positif negatif positif negatif. Setelah itu kita isi nilai XC di sini, XC ya. Berarti XC sama dengan kita masukkan nilai-nilainya. Nah, nilai yang di dalam kotak ini, ongkos kirim ini tanda plus, berarti kasih tanda plus di sini 8. Terus di sini ya kan, ke sini nanti loncatnya min 5 ya, ini negatif, ini 5, berarti negatif 5. Terus ke sini ini positif, ini 10, jadi positif 10. Terus ke sini ini negatif 19, berarti sama dengan kita jumlahkan semuanya, hasilnya 6. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, nah setelah kita isi ini, kita hapus dulu. Nah, ini kan tadi udah dikerjakan. Sekarang ke sini YA, kotak kosong YA. Nah, kita tandai dulu kotak kosongnya. Nah, ini kemana kira-kira ya, supaya nanti loncatannya balik lagi ke titik awal. Kira-kira kemana? Nah, ini searah jarum jam ya, berarti ke atas dulu. Nah, ke sini berarti harus belok ke kiri, ke kanan maaf. Terus belok lagi kemana? Nah, jangan ke 10 ya. Kalau ke 10 nanti ke sini, ini kan istilahnya sungai, tidak boleh nanti tercebur. Nah, berarti harus ke 60. Terus 60 balik lagi ke sini. Nah, seperti itu. Kasih sana positif, negatif, positif, negatif. Tinggal masukkan lagi seperti tadi. Plus 15 ya awalnya, ini min 20 ya. Plus 5 min 20. Jadi jumlahnya min 20. Oke, kita hapus lagi yang belum, berarti kotak kosong YC. Nah, tandai YC. Berarti ini kira-kira kemana? Ya, jelas. Berarti ke kiri, ke sini. Terus ke bawah lagi, ke sini. Ke kanan dan ke atas. Nah, kasih positif, negatif, positif, negatif. Kita tinggal masukkan ya aja sama dengan positif 10, negatif 20, positif 10,
negatif 19. Nah, seperti itu ya. Nah, totalnya ya di plus 10 min 20 min 10 min 10 tambah 10 kosong, sisanya negatif 19. Nah, itu ya. Kalian harus paham cara menjumlahkan ini seperti ini. Nah, sekarang terakhir kotak kosong Z A. Ya, berarti di sini kita tandai. Nah, habis ini berarti kemana kira-kira? Jangan ke atas ya. Jangan ke atas. Yang paling dekat kemana? Kalau ke atas ke sini lompat terlalu jauh. Kalau ke sini ini kan ibaratkan tadi sungai lah, kejebur ya. Berarti harus ke kanan. Nah, ke 10. Kemana lagi? Kalau ke 60 nanti harus ke sini ya. Kan habis lompat harus belok. Kalau ke 60 nanti harus ke sini. Nah, ini kejebur lagi. Berarti harus langsung ke 40 ke atas. Nah, seperti itu. Langsung belok lagi ke 50. Terus langsung loncat ke titik awal. Nah, tulis lagi nilainya di sini. Ini plus. Tadi kemana dulu? Negatif plus negatif. Berarti naik plus 25 min 10 plus 5 min 20. Nah, min plus 20 ini kalau cara menghitung seperti ini yang plus dulu jumlahkan. Ini kan plus 25 dan 5. Tambahkan aja. 25 tambah 5 berapa? 30. 30 kurangi 10, 20. 20 kurangi 20, 0. Ini juga sama ya. Ya, supaya lebih mudah yang positif dulu yang ditambahkan. Nah, seperti itu. Itu langkah awal yang mengerjakan dengan stepping stone. Nah, selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan ke-13 ya. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.